Kasih Kristus shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Saya percaya bahwa hari ini kita semua bersuka cita, amin. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau pertemukan kami Tuhan di tempat ini. Itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kebetulan Bapa. Kami percaya Tuhan, kami ada Tuhan Yesus itu hanya anugerah-Mu Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama katakan,
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku berkau harapan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih sungguh kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kepada kantin aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa Immanuel, Bapa yang selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami selalu bersyukur di awal bulan ini Kau sudah menghantarkan kami dari bulan yang lewat sampai detik ini Bapa, Kau pelihara hidup kami. Terima kasih, kami percaya Bapa, untuk acara Perwil 3 Bekasi Utara semua berjalan dengan baik oleh karena penyertaan-Mu. Kami percaya semua panitia Tuhan memberkati mereka, mengurapi semua pelayan-pelayan-Mu yang Kau pakai pada saat sore hari ini. Bahkan setiap yang datang ya Bapak, Engkau memberkati kami. Sehingga kami saat pulang juga kami berbeda. Kami boleh menjadi wakil-wakil Tuhan di gereja kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan ibadah dalam tangan-Mu. Dari awal sampai pertengahan, sampai selesai. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang selalu memagari membentengi tempat ini. Kami percaya Tuhan, dengan bersatu hati, setiap hukuman virus kami patahkan di dalam nama Yesus. Janji-Mu di dalam firman-Mu, di dalam Mazmur 91, Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau memagari membentengi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kami satu dalam tubuh di dalam Kristus. Biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Kita akan bersorak meninggikan nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan luar biasa untuk Tuhan kita. Yes. Sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia
Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, amin. Kita mau angkat pujian ini, kita akan katakan, datanglah dan bertahta. Sebab Tuhan Allah pencipta segalanya di muka bumi ini, amin. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Sama-sama kita mau katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama teriakan, oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yeah, let it our God. Lebih seru lagi kita memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pelukis kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Hey, oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari sama-sama angkat tangan kita, biarkan musik menyembah Tuhan. Lebih seru lagi kita mau angkat pujian ini, sama-sama kita mau katakan bagi Tuhan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama melompat bagi Tuhan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan sorak-sorai lebih lagi. Oh, Haleluya. Saat ini kita mau siapkan hati kita.
Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat ini kita mau datang dengan hati yang menyembah. Kita tahu hari ini adalah satu acara yang spesial, di mana kita mau meresmikan, mentabiskan setiap pengurus-pengurus di Bekasi Utara yang mau berdiri buat generasi. Saya rindu kita menyanyikan satu lagu. Lagu yang sederhana tapi buat saya itu dalam banget artinya. Tentang mengikut Yesus. Dalam lagu ini dikatakan ketika kita mengikut Yesus, ketika kita mengikut Yesus, kita bukan menjadi seorang yang dipandang, seorang yang dihormati. Apalagi mungkin nanti untuk kepengurusan Bekasi Utara berikutnya. Setiap pengurus, saya yakin dan percaya kita semua sama-sama punya hati. Bukan untuk dihormati, dihargai, tapi kita mau jadi hamba buat generasi ini, amin. Dalam lagu ini dikatakan, ku lepas semua hakku. Kami mau lepas setiap hakku untuk menyembah Tuhan, untuk mengenal setiap kehendak Tuhan, untuk mengenal setiap panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biar Tuhan yang semakin nyata dalam kehidupan kita. Biar setiap orang yang boleh berjumpa dengan kita boleh menikmati Tuhan, bukan menikmati kita. Yes. Kita mau renungkan lagu ini, kita mau angkat pujian ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikuti Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita menyanyikan lagu ini dari awal, biar kita merenungkan setiap lirik dari lagu ini dan kita mau katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku
kasih. Haleluya Jesus. Ini setiap hati kami Tuhan. Yes. Saya rindukan biar jemaat Tuhan yang mau menyanyikan lagu ini, kita mau sama-sama katakan mengikut Yesus. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Lebih sulit kita mau angkat pujian ini, katakan oh yeah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan kami yakin, ku yakin anugerahnya. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Kami sadar itu semua karena anugerah Tuhan. Kami para hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, generasi muda. Kami datang dengan penuh sukacita. Karena kami tahu hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang mempercayakan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang akan memberkati, bahkan memakai setiap kami. Dari usia muda kami dapat menjadi berkat. Dari usia muda kami belajar bagaimana kami merasakan anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan memberikan waktu kami untuk pekerjaan Tuhan. Bapak, kami siapkan hati pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Pada malam hari ini urapi kami semua ya Allah Roh Kudus, khususnya hamba-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan semua diberkati. Kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman semua. Shalom. Shalom. Apa karena pakai masker jadi suaranya kecil? Saya bilang sekarang kalau lagi ibadah new normal di gereja secara offline, worship leader kehilangan dan kuasanya semakin berkurang. Karena dulu biasa kan WL bilang coba berikan senyum kiri dan kanan. Sekarang senyum juga nggak kelihatan, ya kan? Dan juga karena physical distancing, jadi WL juga nggak bisa bilang mari berikan salam kiri dan kanan, nggak boleh bersentuhan. Jadi WL kuasanya berkurang teman-teman ya. Baik, siapa yang bersuka cita boleh hadir, boleh lambaikan tangannya. Amin. Sudah lihat kiri dan kanan, sudah saling mengenal.
Jangan-jangan sebenarnya kenal, tapi karena pakai masker nggak kenal, nggak tahu siapa. Ya, siapa yang udah kebagian daging kurban? Baik, hari ini adalah hari yang spesial. Tadi di dalam pujian, worship leader juga mengatakan bahwa inilah hari di mana pengurus wilayah ketiga ya, Perwil 3 Bekasi Utara, DPA Bekasi, dan akan dilantik, ditabiskan. Dan seperti tadi pujian berkata, menyerahkan hati kita itu merupakan kesukaan, itu merupakan kekuatan bagi kita. Kenapa sih teman-teman malam minggu kayak sekarang buang-buang waktu, buang-buang tenaga datang ke gereja untuk memuji menyembah Tuhan? Dan saya percaya bahwa kalau teman-teman ada di sini itu karena memang dorongan dari hati kita untuk mau datang beribadah kepada Tuhan. Bukan karena mungkin ada beberapa yang akan dilantik dan menjadi pengurus, oh bangga jadi pengurus. Saya mau katakan jadi pengurus organisasi itu nggak enak sebenarnya. Ya, saya menjabat sebagai bendahara umum di pengurus pusat Departemen Pemuda dan Anak GBI. Tadinya saya nggak punya pengalaman di organisasi DPA, tetapi ketika waktu itu Ketua Umum masih Pak Japarlin Marbun, dia telepon saya dan dia bilang mau nggak bergabung di pengurus pusat di bawah Ketua Pengurus Pusat adalah Bang Joel Manalu. Karena dengan Bang Joel saya udah kenal cukup lama. Tetapi saya bilang sama Pak Japarlin pada saat itu, waktu itu, wah kenapa saya? Dan disuruh jadi bendahara umum adalah pengurus inti kan, ketua, sekretaris, bendahara. Saya bilang saya nggak pernah aktif di DPA, di gereja lokal memang 9 tahun jadi ketua youth. Tapi saya nggak pernah aktif di DPA dan tiba-tiba masuk di pengurus pusat. Lalu Pak Japarlin bilang pada saat itu nggak apa-apa karena, dan saya bilang saya juga sibuk karena saya juga pengusaha, takutnya nanti waktunya saya nggak bisa hadir. Nggak apa-apa katanya, nggak harus selalu hadir, nggak selalu harus datang meeting. Taunya, tapi bohong, taunya rapat terus. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan gak pernah salah untuk menempatkan orang-orang di dalam pekerjaan Tuhan. Karena ketika saya ada di dalam DPA, ketika saya masuk ternyata Tuhan taruh beban dalam kehidupan saya. Untuk apa? Untuk berbuat sesuatu melalui apa yang Tuhan percayakan. Hari ini ketika nanti ada teman-teman yang dilantik, teman-teman boleh bangga. Iya, bangga boleh, sebagai manusia kita bangga. Artinya ada kepercayaan. Tetapi lebih daripada itu harusnya kebanggaan kita adalah ketika kita dapat berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Ya kebetulan tadi lagu kan katanya itulah yang menjadi kesukaan hatiku. Karena kalau pelayanan yang kita lakukan hanya untuk popularitas, pelayanan yang kita lakukan untuk mencari sesuatu untuk diri kita sendiri, maka pelayanan teman-teman dan kita semua tidak akan pernah menyukakan hati Tuhan. Apa sih pelayanan itu? Banyak orang bilang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka tanpa disadari ketika duduk di suatu jabatan tertentu mulai dihormati oleh orang, mulai dipuji oleh orang. Itu katanya kalau jalan udah gak napak katanya. Udah gak bisa lagi kepala tertunduk. Ketika dipuji, wah khotbahnya bagus tadi ya. Enggak, biasa aja, padahal dalam hati, wih keren khotbah gua. Mulai ada kesombongan rohani. Kita merasa kita lebih hebat dari orang lain. Nah hari ini kita akan lihat bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pengurus dalam organisasi DPA Perwil 3, DPA Bekasi di utara ini, agar kita tetap menjadi orang-orang yang tulus dalam melayani Tuhan. Karena hari ini
Banyak orang yang tidak tulus melayani Tuhan. Kita harus buka-bukaan di sini. Karena melayani Tuhan, kalau lagu dulu itu kan, kerja buat Tuhan sungguh manis ya, walaupun tanpa gaji sungguh manis ya. Pertanyaannya, apakah teman-teman mau bergerak melayani Tuhan kalau tidak dapat amplop, kalau tidak dapat uang, ya kan? Ketika Ketua Perwil 3 Bang Yotam minta saya ketika saya melayani di gerejanya, karena saya dengan papanya udah kenal lama ya, karena bapaknya pun dari Priuk juga di gereja di mana saya berjemaat di Om Yori GBI Shalom. Dan dibilang ketika tanggal 1 hari Sabtu malam Minggu, saya pikir ada bisnis saya sekarang yang lagi rame banget. Pikiran kamu Tanjung Priuk ya, walaupun franchise tapi kayaknya paling rame dari antara franchise yang ada punyanya Kepikiran. Ada itu kita sampai bingung, orang harus, pengunjung harus ditolak-tolak karena rame membludak, orang rela antri sedangkan lagi corona begini. Makanya kalau di Priuk itu corona udah gak ada harga diri. Bekasi juga mirip-mirip lah ya. Tetapi aduh, pokoknya anak muda senang dengan yang nggak tahu ya, mungkin ya senang kumpul, udah lama di rumah, tetapi ya itu yang lagi booming dan kadang-kadang saya harus juga ikut. Tetapi saya bilang, janji saya sama Tuhan adalah selagi saya bisa untuk melayani Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Itu menjadi prinsip saya. Kenapa saya boleh ada melayani pekerjaan Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup saya. Tetapi dengar baik teman-teman, seberapa kuat, seberapa keras usaha kita untuk balas kebaikan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa balas kebaikan Tuhan. Tetapi at least inilah yang bisa kita lakukan. Ya, jadi saya bilang oke, saya lihat jadwal bisa, saya datang, ya. Dan ketika saya tadi malam lihat, oh nggak terlalu jauh juga lewat tol, ya, dari Kelapa Gading nggak jauh. Dan baik, kita akan lihat bagaimana menjadi pelayan-pelayan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, kita harus melakukan pelayanan kita dengan karunia yang Tuhan berikan, dengan spiritual gift yang Tuhan berikan. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dikatakan, 1 Korintus 12 ayat 7 berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Semua karunia diberikan untuk membantu gereja, membantu organisasi, membantu pelayanan apapun itu di dalam pelayanan. Makanya apapun karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita mau berikan untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau teman-teman hadir di tempat ini, entah saudara nanti mungkin teman-teman yang akan dilantik jadi pengurus Perwil 3, ataupun mungkin teman-teman yang ada di KPA di gereja lokal masing-masing sebagai pengurus di mungkin di youth, di teens, di mungkin guru sekolah minggu, mungkin di dewasa muda. Kita layani Tuhan dengan karunia yang Tuhan kasih bagi kita. Enggak semua orang bisa melayani sebagai guru sekolah minggu, betul enggak? Dan paling susah cari guru sekolah minggu. Makanya di gereja-gereja kalau ada yang mau jadi guru sekolah minggu, ya udah, kalau ada yang mau ya udah terima aja. Yang penting ada yang mau, karena sangat jarang yang mau untuk jadi guru sekolah minggu, betul nggak? Jadi ya udah, kalau ada yang mau ya udah kasih, dan jarang diperhatikan pelayanan sekolah minggu. Padahal anak-anak sekolah minggu dari situlah awal pondasi yang perlu mereka dibentuk untuk menatap hari depan. Saya berterima kasih sama mama saya. Karena dia dulu waktu kami masih kecil, saya lahir di Sorong di Irian. Mama papa saya juga lahir di Sorong di Irian. Dan dulu ketika masih kecil-kecil, saya dengan kakak dan adik saya perempuan, kakak perempuan, saya laki-laki satu-satunya, selalu dipaksa untuk ke sekolah minggu. Jadi kami ke sekolah minggu, pegangan tangan masih kecil, jalan kaki. Ke sekolah minggu di gereja yang jauh dari kota mewah, lantainya tanah, dekat pantai, banyak nyamuk, harus nyebrangin landasan pesawat terbang. Tetapi saya berterima kasih kepada mama yang memaksa kita untuk sekolah minggu, karena ini ternyata menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada kita anak-anaknya.
Ketika papa meninggalkan kami, di usia 19 tahun saya kuliah, saya harus tinggalkan kuliah dan harus cari kerja karena anak laki-laki satu-satunya. Saya nggak lari kepada perkara-perkara yang buruk, narkoba, pergaulan buruk. Hari ini saya ingat ternyata karena ada mama yang selalu mendorong kami anak-anaknya dari kecil untuk sekolah minggu. Keadaan boleh mengecewakan kita, tetapi kita tidak boleh kalah dengan keadaan itu. Kita harus menjadi anak-anak muda yang tetap kuat apapun permasalahanmu. Mungkin bukan masalah, tetapi godaan dari dunia ini juga seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi saya mau katakan, menjadi pelayan Tuhan untuk datang ke gereja tidak membuat kita kalah keren dengan orang dunia. Betul ya? Makanya saya aja gak mau kalah sama kalian, kan bajunya gaya anak muda. Padahal anak saya udah kuliah loh sekarang. Padahal papanya mukanya kayak masih anak kuliah. Yang setuju katakan amin. Kayaknya keberatan nih kayaknya. Ya. Kita nggak kalah keren dari orang di luar sana yang lagi jalan-jalan di mall dibandingkan dengan kita yang lagi datang di gereja beribadah kepada Tuhan. Karena yakinlah jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kau kerjakan buat Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Hari ini kau berkorban, besok hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Percaya. Layani Tuhan sesuai dengan karunia kita. Efesus 4, teman-teman bisa buka Alkitabnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita ini semua dipersatukan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, ada di dalam organisasi yang namanya Departemen Pemuda dan Anak, baik yang ada di pusat, di daerah, di wilayah, di sektor sampai kepada KPA lokal. Kita diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi tidak adanya kasta di dalam pelayanan ini. Saya sebagai yang ada di pusat bukan berarti saya lebih luar biasa, lebih dahsyat daripada teman-teman yang ada di daerah. Karena sesuai dengan kadar pekerjaan kita, di pusat saya mengerjakan tanggung jawab yang ada di pusat. Saya ambil aqua ya. Jadi bukan karena saya di pusat lalu saya lebih hebat dari teman-teman yang di daerah, di wilayah, di sektor. Tetapi semata-mata hanya karena kepercayaan yang Tuhan kasih dan menempatkan kita ada di mana. Oleh sebab itu engkau harus excellent. Dimanapun Tuhan percayakan, kalau ada di lokal, bertanggung jawab di situ, excellent. Lebih daripada itu, promosi datangnya daripada Tuhan. Ya kan? Saat kita melayani, kita sebenarnya sedang membangun tubuh Kristus. Kalau tadi ayat 11-12 itu berbicara tentang sedang membangun tubuh Kristus. Saat kita menggunakan karunia dari Tuhan, maka tubuh Kristus yang dibangun itu akan sehat, akan bertumbuh dengan baik.
Kenapa? Karena kita akan melihat bahwa ternyata Tuhan sudah memberikan kepada kita ada 5 hal yang saya sebut dengan shape, SHAPE, shape. Apa itu shape? Shape itu akan membuat pelayanan kita menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. S kita lihat, S berbicara tentang yang tadi, spiritual gift, karunia rohani. 1 Korintus 12 ayat 1 berkata, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Apa yang menjadi karunia rohanimu? Kalau engkau pintar bermain musik, bermainlah dengan penuh ketulusan hati dengan sungguh dalam roh Tuhan. Amin. Banyakan yang belagu kalau di gereja pelayan itu adalah pemain musik, saudara. Ketika WL undang pengkhotbah, biasa kalau di gereja full musik, pemain band, pemain drum, bass, gitar, udah ninggalin pemain keyboard sendiri. Benar nggak? Ketika masih penyembahan mereka tinggalin keyboardis aja tuh yang punya tempat. Ketika pendeta udah mulai amin, mulai firman, keyboardis juga cabut. Kalau pagi pergi cari bubur ayam, cari nasi uduk. Nggak tahu kalau di gereja teman-teman, kalau di gereja saya kadang-kadang begitu. Tapi kalau saya sudah berpesan sama keyboardis, karena kenal, pokoknya lu tinggal. Karena kalau pengen nyanyi ya lu harus standby, dan dia udah tahu. Ya tapi biasa begitu, pemusik. Tapi mudah-mudahan di sini kalau pemusik nggak begitu ya. Ini kan ngomongin di tempat saya. Kalau pemusik kadang kalau ditaruh nggak kelihatan oleh jemaat, mereka pengennya kelihatan. Iya kan? Biasanya begitu. Karunia rohani, makanya jangan heran banyak pemusik di gereja nggak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia akan kabur ke gereja lain. Kenapa? Karena ada tawaran yang lebih besar. Dan ini terjadi di mana-mana. Jangankan di sini, di Amerika. Saya ke Philadelphia, ke anaknya Om Yori. Pemusiknya kabur ke gereja sebelah karena dapat tawaran. Akhirnya istrinya yang nggak tahu main musik sama sekali belajar dan akhirnya bisa. Makanya pemusik jangan sombong. Kalau lu hebat main musik, ada orang jauh lebih hebat dari engkau. Kalau orang yang sungguh-sungguh yang gak bisa, mau kasih waktu, mau kasih perhatian dan minta sama Tuhan, Tuhan bisa sanggupkan orang itu. Maka jangan ada seorang pun merasa bangga dengan apa yang dia bisa lakukan. Jangan ada seorang pun merasa mampu dengan apa yang bisa dia kerjakan. Karena kalau engkau bisa, kalau engkau mampu hari ini, itu semua dari Tuhan. Amin. Makanya kan kita seringkali heran, loh kenapa gue bisa sekarang? Dulu gue gak bisa. Saya mau bilang itu karena Tuhan. Memang kita juga melakukan apa yang kita bisa kerjakan dengan mengupgrade diri, kita belajar, kita ikut training, kita ikut seminar, kita sekolah, kita kursus dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak ada Tuhan yang memampukan kita, karena Roma 8:28 itu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kata turut bekerja artinya bukan kita sendiri, ada Tuhan. Maka jangan sombong, ya kan? Kalau hari ini kau bisa, kau dipercayakan banyak hal. Misalnya suara bagus, ya kan? Wah, kalau lagu nyanyi, overtune 5 kali, saudara. Kasihan jemaat, saudara. Naik terus, naik. Kalau pemusik sih senang kalau overtune biasanya ada main-mainnya gitu kan. Tapi kasihan oma-oma yang lagi duduk di bawah, lihat-lihat. Kalau anak muda sih it's okay, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang karena mau tunjukin, wah suara gue bagus, tinggi, wah 12 oktav gitu loh. Naik terus. Engkau bisa karena Tuhan yang memampukan engkau. Lalu H, shape. Kalau S tadi spiritual gift, H berbicara tentang heart, hati. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Pelayanan kalau tidak karena hati, maka berat untuk dikerjakan. Betul nggak? Anak muda kalau udah jatuh cinta, udah main hati, udah susah. Betul nggak? Betul? Saya ingat dulu waktu pacaran, saya tinggal dulu waktu saya udah di Jakarta. Ketika bekerja, saya pacaran dengan istri saya sekarang. Istri saya orang Batak, Boru Simanjuntak. Ada Boru Juntak di sini? Tinggalnya di Tanjung Priuk. Saya tinggalnya di mana waktu itu? Saya tinggal di Keranggan. Tahu Keranggan? Di jalan raya alternatif Cibubur itu, yang macetnya kayak apa sekarang? Padahal dulu mah kayak tempat jin buang anak itu. Jadi saya dulu tinggal di Keranggan. Pacar saya, istri saya sekarang tinggalnya di Tanjung Priuk. Waktu pacaran, udah datang dari siang, tapi gak berasa udah tengah malam. Kayaknya gak mau pulang karena lagi jatuh cinta. Tapi kalau sekarang udah nikah, 5 menit aja rasanya kayak 5 jam. Kalau dulu 5 jam rasanya 5 menit. Bener gak? Kalau lagi sama pacar, siapa yang masih pacaran? Boleh angkat tangan? Atau yang lagi cari pacar? Jadi bisa lihat-lihat di sini, baku lihat. Jadi apa yang saya mau coba bilang? Ketika hati kita sudah bermain di dalam pelayanan, maka everything yang engkau bisa, engkau akan berikan buat Tuhan. Amin. Udah gak lihat lagi, oh gue diundang pelayanan, jemaatnya banyak gak? Gerejanya besar gak? Amplopnya berapa? Udah gak pakai lagi begitu. Tetapi karena atas dasar cinta, dan cinta itu timbul dari apa? Karena kita menyadari bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita dan memberkati kita. Amin. Maka selalu saya bilang jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga akan hitung-hitungan dengan kita. Maka anak muda, mari selagi engkau muda, supaya kita gak nyanyi yang lagu yang bila ku tua nanti, nah, apa? Tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jangan bilang melayani Tuhan, ah masih muda mau hura-hura, masih pengen ke mall, ke mall juga sekarang sepi kok, masih mau nongkrong sama teman. Nanti udah kena stroke baru mulai melayani Tuhan. Gak bisa, sekaranglah waktunya. Berikan hatimu. Lalu yang berikutnya A, shape as spiritual gift, heart, hati. Yang A berbicara tentang abilities, tentang kemampuan. Kemampuan atau bakat alam yang dimiliki sejak lahir yang dapat kita pakai untuk menyenangkan Tuhan. Kayak tadi bisa nyanyi, bisa main musik, bisa apa? Bisa art, mungkin seniman dan lain sebagainya. Pakai itu untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Ada orang disuruh jadi singer. Jangan, lagi radang tenggorokan. Ya kan? Dulu saya ingat pelayanan saya dulu gak langsung jadi pengkhotbah. Dan saya ada di GBI juga gara-gara si Boru Juntak itu tadi. Dulu kan masih pacaran, diajak ke gerejanya. Saya latar belakang gereja Protestan. Ketika dia ajak ke GBI, waktu itu di gerejanya GBI Shalom Tanjung Priok. Ketika masuk saya lihat, tepuk tangan. Saya bilang ini gereja apa? Lalu ketika lagi penyembahan ada yang nangis-nangis. Belum lagi ketika bahasa roh saya pikir, ini gereja sesat kayaknya. Tapi ternyata saya bertumbuh di situ. Saya menikah di situ, diberkati dan mulai disuruh pelayanan. Pertama jadi penerima tamu asyar. Lalu mulai disuruh bawa kantong persembahan, mulai baca warta jemaat, lalu mulai disuruh singer. Saya orangnya gak pernah nolak pelayanan karena saya percaya itu kepercayaan Tuhan. Ketika dulu pertama jadi singer, mic gak di sini, tetapi di sini. Beberapa kali, makin lama makin dekat. Kenapa dulu jauh? Karena saya pikir nanti kalau ini saya nyanyi, suara saya fals. Nanti orang dengar. Tahu-taunya deket-deket kedengaran di monitor. Ternyata bagus juga suara saya. Cuma belum nyanyi aja nih, kalian belum tahu. Ya, tapi malu juga nanti kalau nyanyi fals, katanya enggak fals.
Dan mulai disuruh worship leader, sampai hari ini worship leader juga bersama dengan istri. Dan mulai disuruh khotbah, renungan di komsel, di ibadah-ibadah, kedukaan. Lalu 2008 diangkat jadi pejabat PDP. Lalu 2018 setelah 10 tahun baru PDM. Ya saya sih gak masalah, jabatan mau PDP, PDM, PDT. Karena katanya PDP pendapatan pas-pasan, PDM pendapatan menengah mendingan lah gitu ya. Kalau PDT pendapatan tinggi katanya. Padahal hari ini karena corona banyak pendeta nyungsep juga saudara. Karena jadwal khotbah dibatalin di mana-mana. Ya. Jadi satu hal yang saya mau kasih tahu bahwa jangan pernah menolak kepercayaan Tuhan di dalam melayani Tuhan. Banyak orang disuruh bawa kantong kolekta aja tolak, tangan lagi sakit. Jangan gua, orang lain. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Iya kan? Jangan pernah, ada kemampuan yang Tuhan kasih, pasti ada, pasti bisa. Apa yang gak bisa pun pasti bisa kalau engkau mau. Saya dulu gak bisa ngomong begini kok. Tetapi kalau sekarang bisa itu bukan karena kuat, gagah dan hebat. Tetapi karena Tuhan yang memampukan kita, yang penting ada keinginan dari hati kita. Temukan passion itu, temukan hatimu yang jatuh hati dengan pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka engkau akan lihat apapun akan engkau lakukan. Lalu yang berikutnya P dari shape tadi. P berbicara tentang personality, tentang kepribadian. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan personality yang unik. Dan keunikan inilah yang harus kita pakai untuk menjadi sarana menyenangkan Tuhan. Saya ada gelar CBC di belakang. Saya belajar tentang karakter, temperamen, ya. Certified Behavior Consultant dari Pak Yakob Esra. Kita belajar tentang warna, merah, kuning, hijau, ungu. Orang merah itu yang orang tegas, belak-belakan, yang to the point, ya, orientasinya kepada tugas. Nah, orang kayak begini cocok jadi pemimpin. Kalau orang kuning, orang yang supel, komunikatif, pokoknya paling rame, cerewet, gak ada lu gak rame gitu. Orang ini cocok jadi apa? Jadi humas, jadi sales, jadi marketing. Orang hijau itu sabar. Jadi banyak mikir dulu, bertindaknya lama. Saya tuh hijau. Lalu ada ungu itu orang teliti, detail, perfeksionis. Orientasinya juga kepada tugas. Kalau kuning dan hijau, orientasinya kepada hubungan antar sesama manusia. Makanya orang kuning dan orang hijau pasti selalu mau menjaga perasaan orang lain. Tapi kalau orang merah ngomongnya hantam kromo, gak peduli sama perasaan orang. Gitu. Nah tapi ini bukanlah dari 4 tipe kepribadian karakter ini, bukan berarti ada yang jelek, enggak. Tetapi itulah manusia unik Tuhan kasih. Paling ada nilai kritisnya aja, titik kritis. Kalau orang kuning itu baperan, sensi gitu loh. Walaupun dia supel, tetapi kalau dia omongin orang, di depan orang dia bahagia, ketawa-ketawa. Tapi pulang ke rumah dalam kamar dia bisa nangis. Karena ya seperti itu. Jadi mari kita mau juga melihat keunikan setiap kita. Bagi pemimpin boleh menempatkan orang-orang sesuai dengan karakternya masing-masing. Mari kita mau mempersatukan itu semua untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita ini unik. Amin. Setiap manusia itu unik. Lalu yang terakhir yang E dari shape itu adalah berbicara tentang experiences, tentang pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang di sini bahwa merasa dirinya terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Boleh angkat tangannya. Untuk setiap pengurus yang akan dilantik,
bukan kebetulan. Mungkin Tuhan pakai Bang Yotam, pakai Ribka untuk menunjuk kalian. Tetapi mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memilih kalian untuk duduk dalam kepengurusan. Karena apa? Karena Tuhan panggil engkau, karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Karena Tuhan tahu ada potensi dalam dirimu yang kalau dibiarkan itu tidak akan maksimal, tidak akan berdampak. Oleh sebab itu setiap pengurus yang ada, baik di PW, PD, kami yang ada di pusat, kita harus bekerja bersama-sama. Saya rindu agar DPA ini tidak dibilang orang oleh gereja-gereja, ya kalau DPA ada pun gak ngaruh, antara ada dan tiada katanya. Ya kalau ada gak kelihatan, kalau gak ada juga kagak ngaruh katanya. Lalu untuk apa kita ada buat generasi? Mari kita mau sama-sama dari pusat, daerah, wilayah. Gak ada lagi politik-politikan di dalam organisasi anak muda. Tinggalkanlah semua itu. Apalah artinya jabatan, apalah artinya itu semua sementara kan? Karena ini periodikal. Tetapi kita mau lihat apa yang kekal itu. Legacy kita, warisan kita. Apa yang bisa kita tinggalkan buat anak-anak muda. Karena satu yang gak bisa kita tolak, kita semakin bertambah umur, semakin tua. Saya aja mau nolak tua kagak bisa. Saya udah mau 42 tahun bulan depan. Ya. Tapi ya menolak tua ya mau bergaya anak muda terus. Ya. Tapi itu kita gak bisa tolak. Tapi mari selagi masih ada kepercayaan yang Tuhan kasih, kita mau lakukan sesuatu buat generasi muda. Khususnya yang ada di Bekasi. Saya senang lihat teman-teman. Ini termasuk banyak yang datang loh. Karena kelihatan bangku-bangku penuh, di atas juga ada. Halo yang di atas. Mari kita bergerak. Biar ini menjadi suatu awal, momentum kebangkitan anak-anak muda Kristen di Bekasi. Karena kalau kita dengar Bekasi kan adalah suatu kota yang mayoritas saudara sepupu. Bahkan sering rumah ibadah diserang dan lain sebagainya. Tetapi biar anak muda di Bekasi bisa membawa sesuatu yang baru, menjadi berkat. Gak harus juga yang spektakuler, tetapi dari yang kecil-kecil saja. Tetapi kalau semua mau bergerak, itu akan jadi sesuatu yang besar. Dan kita mau menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Saya berdoa biar pengurus wilayah 3 Bekasi Utara nanti setelah dilantik ditabiskan, jangan hanya euforia sesaat yang karena aku baru dilantik, baru ditabiskan. Karena bukan malam ini yang penting. Yang penting adalah setelah malam ini apa yang mau engkau kerjakan. Gak usah lihat lagi tinggal berapa tahun periodenya dan lain. Gak usah pusingin masalah itu. Apa yang kau bisa lakukan sekarang, lakukan. Kita gak pernah tahu bagaimana Tuhan dapat pakai berbagai macam cara untuk melakukan dan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat. Karena percuma punya waktu yang lama tapi gak pernah melakukan sesuatu. Tetapi dengan waktu yang singkat engkau melakukan sesuatu, itu pasti akan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Maju terus, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemusik boleh naik ke depan. Kita angkat satu pujian sebelum nanti saya serahkan kepada panitia. Kita nyanyi satu lagu, Ini Aku Tuhan, Utuslah Aku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama teman-teman.
Kami tahu ini adalah panggilan-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Panggilan atas bangsa kami. Panggilan Tuhan untuk generasi kami. Mari kita katakan bersama. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum tinggian ya, Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ulangi lagi, diturunin aja nadanya. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Kami persilakan untuk ketua pengurus daerah untuk sebekasi. Karipka kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, shalom teman-teman. Iya, puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini boleh ada, kita akan melakukan pelantikan bagi teman-teman pengurus wilayah 3 ya, DPA Bekasi. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok sudah berjalan 2 tahun DPA Bekasi, kok pengurusnya baru dilantik untuk yang Perwil 3. Nah, saya jelaskan sedikit teman-teman. Waktu saya dilantik jadi ketua pengurus daerah 2017, masa periode kami sampai 2021, itu masih ikut BPD yang periode lama, di mana susunan stafnya itu ada sektor. Jadi dulu kami ikut seperti itu, ikut BPD, jadi dulu sektor Bekasi Utara. Nah, tetapi waktu BPD 2019 terpilih yang baru ketuanya Bapak Pendeta Sahala Nenggolan, beliau punya susunan yang berubah. Tidak ada lagi sektor, tetapi adanya pengurus wilayah. Jadi ada 7 pengurus wilayah. Dari pengurus wilayah 1 Bekasi Barat sampai pengurus wilayah 7 yang paling jauh di Cikarang gitu. Nah, jadi
karena ada perubahan di BPD, maka DPA pun harus ikut berubah. Yang dulunya sektor menjadi pengurus wilayah. Maka karena ada perubahan tersebut, maka harus ada pelantikan yang baru untuk teman-teman pengurus wilayah 3 Bekasi Utara. Jadi malam hari ini kita akan sama-sama mendoakan dan melantik pengurus wilayah 3. Saya akan bacakan nama-namanya, nanti yang namanya dipanggil boleh maju ke depan dan menghadap kepada jemaat. Untuk ketua pengurus wilayah 3 DPA Bekasi Utara yaitu PDP Yotam Fernando Tamba SPDK dari Gereja GBI Pondok Ungu Permai. Boleh kasih tepuk tangan? Ini sudah tidak asing ya. Ini karena pakai masker aja jadi mukanya nggak full gitu kelihatannya. Mungkin boleh dulu dibuka dulu sedikit maskernya biar kena. Nah kan kelihatan ya. Oke, untuk wakil ketua pengurus wilayah 3 Wahyu Irianto dari GBI Teluk Buyung. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Ya, boleh Kak Wahyu dibuka juga. Ini sudah sold out ya ini. Kalau Bang Yotam belum sold out nih, tapi akan sold out ya. Oke, untuk sekretarisnya Natalia Ayu Hafsari SE MMTR dari GBI Permata 3. Ya, boleh tepuk tangan buat Kak Natalia. Boleh Kak Natalia dibuka dulu. Oke. Untuk bendaharanya Novrianti Divita L Tobing dari GBI Jalan Mutiara. Boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman. Ya. Kemudian untuk ketua bidang anak, ya, kabid anaknya adalah Yosia Febri Leginia dari GBI Teluk Buyung. Jadi di DPA itu ada bidang kategorial teman-teman, bidang anak, remaja, pemuda, dan dewasa muda. Untuk kabid remaja Perwil 3 yaitu Gandhi Yohanes Samuel dari GBI Satria Square. Bapak nih ya, Bapak Gandhi. Boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman dari GBI Satria Square. Kemudian Kabid Pemuda DPA Perwil 3 Niken Apriliani dari GBI Babelan Kota. Kemudian Kabid Dewasa Muda Perwil 3 Marcos Nayawan dari GBI Jalan Mutiara. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Ya. Nah di DPA juga ada bidang penunjang. Salah satu bidang penunjangnya adalah PAHAT, Persekutuan Anak Hamba Tuhan. Nah, jadi sekaligus kita lantik malam ini Kabid PAHAT untuk Perwil 3 Angeli Gavriel Cahyadi. Ya. Tuan rumah tepuk tangannya paling keras nih ya. Ya. Ini teman-teman pengurus wilayah 3 Bekasi Utara yang akan dilantik malam hari ini. Ada yang keberatan kalau yang di depan dilantik? Ini kayak ini ya pemberkatan nikah, ada yang keberatan enggak gitu ditanya. Oke, baik teman-teman pengurus wilayah boleh menghadap ke saya. Sebelum saya lantik maka saya akan membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai 4. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saya akan menanyakan komitmen teman-teman dulu. Jika bersedia maka bisa jawab dengan jelas dan tegas, ya saya bersedia. Tanpa paksaan ya, tidak ada sogokan ya. Oke.
Apakah saudara bersedia untuk melayani sebagai pengurus wilayah 3 yang dipercayakan kepada saudara dengan kasih dan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan? Ini kayak masih bingung gitu ya. Saya ulang teman-teman ya. Kalau bersedia boleh jawab dengan tegas dan jelas supaya yang lain juga dengar. Apakah saudara bersedia untuk melayani sebagai pengurus wilayah 3 yang dipercayakan kepada saudara dengan kasih dan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan? Apakah saudara bersedia sebagai pengurus wilayah 3 untuk melayani generasi muda khususnya di bagian di mana saudara ditugaskan dengan sungguh-sungguh? Untuk itu saya sebagai Ketua Pengurus Daerah DPA GBI Bekasi melantik dan mengutus saudara untuk melayani generasi muda Gereja Betel Indonesia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman boleh berlutut. Saya undang Bapak Pendeta Eko Itnawanto selaku Ketua Perwil 3 BPD Bekasi untuk boleh mengutus dan mendoakan mereka. Kemudian menumpang tangan. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita mau doakan. Di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, hamba membawa anak-anak-Mu yang telah berkomitmen untuk mempersembahkan hidup mereka kepada-Mu. Mereka masih muda dan mereka butuh kuasa-Mu. Mereka butuh pertolongan-Mu dan mereka butuh urapan-Mu. Pakailah mereka menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan pakailah tangan hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini menjadi alat yang berkenan di hadapan-Mu sehingga ketika hamba tumpangkan kiranya urapan dan kuasa-Mu sendiri yang turun tercela atas ribuan anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, utuslah mereka. Pakailah dan urapi Tuhan, agar mereka boleh bertindak bukan dengan gagah dan kuat pribadi. Mereka boleh melangkah dan mengerjakan segala sesuatu dengan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan, Engkau anugerahkan kepada mereka hikmat pengertian ilahi. Kuasa dan otoritas dari surga untuk melengkapi mereka. Sehingga Tuhan, walaupun mereka muda Tuhan, Engkau boleh Engkau pakai menjadi alat yang luar biasa dalam tangan-Mu. Sehingga Tuhan lewat kehidupan mereka Tuhan Engkau diagungkan, Engkau dipermuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sertai mereka, kawali mereka, berkati mereka dengan visi ilahi, agar dengan visi yang dari Engkau Tuhan mereka boleh mengerti apa yang harus mereka perbuat dan lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka untuk membangkitkan generasi-generasi yang memuliakan Engkau, generasi-generasi yang militan, generasi yang sungguh-sungguh Tuhan, menyadari bahwa mereka menerima kehormatan daripada Engkau dan mereka boleh menjangkau bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau, menyelamatkan generasi yang sedang menuju kebinasaan. Sehingga oleh Tuhan, tidak kebetulan DPA Perwil 3 ini Engkau bentuk dan Engkau tabiskan malam ini, tapi mereka Engkau perlengkapi dengan kuasa-Mu dan Engkau utus untuk menjangkau, memenangkan bangsa-bangsa yang ada di Bekasi ini. Amat terlebih Tuhan, mereka boleh Engkau pakai untuk menyebar ke seluruh penjuru bumi. Dan dengan kuasa-Mu mereka bertindak dan kuasa mereka berbuat, dengan kuasa-Mu juga Tuhan, mereka memasyurkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah Maha Tinggi turun atas mereka. Kuasa-Mu Tuhan menyertai mereka. Urapan-Mu Tuhan memberkati mereka. Sehingga mereka boleh bangkit untuk hormatan kepada nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan mereka dalam kuasa-Mu Tuhan. Utuslah mereka, pakailah mereka, sertai mereka bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi hormat kemuliaan kekal selamanya. Haleluya. Amin.
Untuk mewakili komitmen, mungkin KPW-nya boleh membacakan. Surat komitmen melayani sebagai pengurus wilayah 3 DPA GBI Bekasi periode 2017 sampai dengan 2021. Di hadapan Tuhan dan seluruh generasi muda GBI, saya bertantangan di bawah ini menyatakan komitmen. Pertama, bersedia menjadi pengurus wilayah 3 DPA GBI Bekasi periode 2017 sampai dengan 2021 dan akan bersungguh-sungguh dengan kasih dan segenap kemampuan saya melayani generasi muda di daerah saya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang kedua, bersedia menghadiri dan mengikuti setiap rapat-rapat atau pertemuan untuk membahas kemajuan di pelayanan Perwil 3 DPA GBI Bekasi. Namun apabila saya berhalangan karena alasan darurat, maka saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, bersedia terlibat dalam setiap kegiatan Perwil 3 DPA GBI Bekasi, baik dalam pementoran gereja lokal atau event tahunan DPA GBI. Keempat, bersedia ditegur dan dinasehati apabila dalam pelayanan saya menjadi pengurus wilayah 3 belum maksimal dan tidak bertanggung jawab. Demikianlah pernyataan komitmen ini saya buat dengan kesadaran dan ketulusan untuk kemajuan pelayanan Departemen Pemuda dan Anak Gereja Betel Indonesia Bekasi periode 2017-2021 Bekasi 1 Agustus 2020. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat ya. Saya undang kembali Pendeta Eko dan Pak Jeffrey untuk boleh maju ke depan. Kita akan foto bersama sebelum saya kembalikan ke WL ya. Mari yang foto. Oke, puji nama Tuhan. Puji Tuhan kita bisa lihat teman-teman kita, perwakilan dari masing-masing gereja yang sudah diresmikan sebagai pengurus. Biar ini bukan berarti menjadi tumbal yang akan mengurus, tapi kita sama-sama mau support biar apapun yang dikerjakan boleh menyatakan kemuliaan nama Tuhan, boleh membangkitkan generasi di Bekasi Utara. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar beberapa kata sambutan dari kepengurusan. Yang pertama-tama kami mengundang untuk Bapak Pendeta Eko Itnawanto sebagai Ketua Perwil 3 untuk memberikan kata sambutan dan juga mungkin ada wejangan untuk setiap pengurus yang baru saja dilantik. Kita kasih tepuk tangan untuk Bapak kita. Baik, shalom, puji Tuhan. Yang pertama izinkan saya menyampaikan selamat atas terbentuknya DPA Perwil 3. Selamat bekerja kepada para pengurus, Tuhan berkati. Saya tidak pesan panjang lebar, saya hanya sampaikan melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Oleh karena itu jabatan tertinggi, jabatan termulia, pekerjaan yang paling indah tidak lain tidak bukan adalah ketika kita dilayakkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu bagi yang berkesempatan untuk dipilih untuk menjadi pengurus, ingatlah bahwa itu adalah kehormatan yang kita terima dari Tuhan. Karena itu kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan hati yang tulus, seperti tadi kita dibekali dengan shape. Biar akhirnya shape itu betul-betul tidak hanya membentuk, tetapi betul-betul menjadi bukan sekedar slogan, tapi betul-betul menjadi falsafah dalam kita melayani. Selamat melayani dan Tuhan berkati dengan kuasa-Nya. Amin. Kita akan dengar kata sambutan dari Ketua KPD kepada Karibka, dipersilakan. Ya, maju lagi. Oke, terima kasih Pak Jeffrey yang sudah boleh jauh-jauh dari, sebenarnya dekat sih kita ya, karena selama ini terhalang macet aja jadi terkesan jauh. Dari Kelapa Gading boleh memberkati kita ke tempat ini.
Beliau bendahara pengurus pusat DPA GBI, teman-teman, membantu Bang Joel dan seluruh tim pengurus pusat yang ada. Sampaikan salam kami, Pak Jeff. Ini baru tatap muka lagi ya, setelah sekitar 5 bulan kita hanya lewat Zoom gitu. Terus terima kasih juga buat Bang Yotam dan teman-teman yang sudah dilantik. Selamat bekerja, selamat melayani, dan buat Bapak Pendeta Eko yang sudah hari ini tempatnya dipersilakan digunakan untuk kami beribadah dan fellowship. Terima kasih Pak Eko, dan mohon support terus untuk DPA Perwil 3. Kami mohon supaya gembala-gembala di DPA di Perwil 3 di BPD-nya juga boleh mensupport youth leader yang ada, supaya mereka juga boleh bersatu hati, bergandeng tangan untuk melayani generasi muda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya apresiasi sekali teman-teman pengurus wilayah 3 yang sangat gercep, bahasa anak sekarang. Apa itu gercep ya? Cuma tahu bahasanya doang tapi nggak tahu artinya. Gercep, gerak cepat. Jadi mereka cuma sekitar berapa bulan ya Bang Yotam yang dipersiapkan gitu, dan akhirnya hari ini boleh dilantik. Saya sangat mengapresiasi, dan buat teman-teman yang melayani juga ya, Tuhan Yesus memberkati. Itu saja, maju terus, kita bergerak, kita berdampak sehati melayani generasi. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Dan yang terakhir yang tidak boleh ketinggalan, sebagai ketua yang baru saja dilantik yang akan memberikan kata sambutan untuk kita semua, saya persilakan Kak Yotam. Ya, shalom. Ya, kalau dibilang terima kasih, yang pertama terima kasih buat Tuhan Yesus yang baik, ya, sehingga karena anugerahnya kita boleh ada berkumpul, berfellowship seperti malam ini, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi memang semuanya karena kebaikan Tuhan. Ya. Selanjutnya terima kasih juga buat tuan rumah, sekaligus buat Bapak Pendeta Eko, ya, selaku, kalau dibilang selaku bos saya lah gitu ya di Perwil 3, karena DPA ini menjadi satu kepengurusan, satu kestrukturan dalam Perwil 3 GBI gitu ya. Jadi kami yang dilantik pada saat ini mendukung dan mensupport Perwil 3 khususnya. Ya, terima kasih buat Bapak Eko yang telah mensupport kami ya. Selanjutnya buat Ko Jeffrey, terima kasih juga ya, boleh datang melayani kami. Dan buat KPD dan beberapa teman-teman pengurus daerah, terima kasih buat sudah meluangkan waktu datang di acara fellowship kami. Ya, saya mengutip sedikit saja tadi yang KPD bilang mengenai gerak cepat tadi. Ya, sekilas saya mau menceritakan historinya. Bulan Februari itu Rakerda GBI, Rakerda DPA ya. Sebelumnya seminggu sebelum Rakerda saya ditelepon. Ya, saya ditelepon. Pertama sebelum ditelepon Kavian hubungi saya dulu kalau nggak salah. Ya, kasih warning, Kak, kira-kira mau bergabung nggak ke DPA? Oke, singkat cerita, KPD telepon saya untuk membantu kembali di Perwil 3. Ya, dulu saya memang sudah pegang Perwil 3, tapi masih BPD Jawa Barat. Ya, karena pemekaran wilayah BPD Bekasi, ya. Jadi waktu Jawa Barat namanya sektor utara, ya, sudah pegang. Dan ya, namanya melayani, akhirnya saya terbeban, bukan karena ada tujuan yang lain, bukan karena ada maksud dan niat-niat yang lain, tapi karena memang hati saya terbeban buat Bekasi Utara khususnya gitu. Akhirnya singkat cerita, setelah Rakerda kami diberi waktu untuk pelantikan, harusnya bulan 4. Ya, pelantikannya harusnya bulan 4, tetapi karena pandemi COVID ini akhirnya terundur. Nah, tetapi walaupun pandemi seperti ini dan walaupun harusnya bulan 4 kami di wisuda, tapi
kami mau bekerja. Artinya saya bersyukur, saya puji Tuhan banget punya teman-teman pengurus, punya teman-teman rekan-rekan pengurus Perwil 3, ya walaupun belum dilantik tapi sudah bekerja. Ini hebatnya. Ya. Walaupun belum disahkan tapi semangatnya sudah ada. Ya. Gitu. Ya, artinya sebelum dilantik pada malam hari ini kita sudah mengadakan fellowship online. Ya, itu sudah kita kerjakan dan berbagai macam juga sudah kita persiapkan gitu ya. Nah, salah satunya mengenai visi dan misi Perwil 3 ini, mohon maaf saya belum menyiapkannya karena saya mau menyiapkan visi dan misi kepengurusan Perwil 3 ini sesuai dengan kebutuhan KPA lokal Perwil 3. Artinya kami akan coba mendekati, kami akan coba kunjungan nantinya setelah ini kami akan berestafet kunjungan ke KPA lokal yang ada di Perwil 3 gunanya untuk yang pertama untuk kenal lebih dekat, terus yang kedua untuk tahu apa yang selama ini menjadi keluh kesah, menjadi hambatan khususnya di KPA lokal di Perwil 3 karena ada beberapa GBI yang belum ada ibadah youth-nya, ya, belum ada ibadah remajanya, belum ada ibadah sekolah minggunya dan lain sebagainya. Nah kami dari pengurus mau mementor ya mereka-mereka yang belum ada ibadah pemuda, remaja ataupun sekolah minggunya gitu ya. Nah setelah kami mendata apa yang menjadi kebutuhan dari Perwil 3 baru kami menyusun visi dan misi kami atau menyusun program kerja kami. Artinya bahwa kalau sudah ada tujuannya baru kami susun programnya. Jadi kami nggak mau susun program dulu tetapi program ini tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhan Perwil 3. Makanya tahu dulu kebutuhannya baru kami susun program kerjanya seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman pengurus, tetap semangat ya. Jadi kami juga pengurus ini saya memilihnya dari berbagai macam generasi ya. Kalau tadi dilihat ada dari Kabid DMBI, Kak Akos itu udah sesepuh di Bekasi Utara. Ya siapa yang gak kenal kan gitu. Tetapi ada juga saya ngambil yang baru tamat SMA, baru kuliah gitu. Jadi biar kami semua saling belajar, saling mementor karena nggak selamanya kami ini yang jadi pengurus ya. Jadi artinya biarlah kami yang membuka jalan mungkin, tetapi nantinya akan ada generasi yang melanjutkan pelayanan di Bekasi Utara ini. Ya sekali lagi terima kasih buat semuanya, terima kasih buat KPA lokal yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, tiba saatnya untuk kita mendengarkan pengumuman sejenak. Pertama pengumuman untuk mungkin tadi selama ibadah nggak ada yang bertanya kok nggak ada persembahan atau kolekte. Itu nanti persembahan akan dilakukan selesai ibadah. Jadi itu nanti di belakang sudah ada untuk konsumsi ramah tamah. Nah itu di sebelahnya ada kotak persembahan bisa dimasukkan beserta amplopnya di belakang. Lalu yang kedua sedikit tambahan pengumuman juga untuk ibadah ini itu mungkin kan sebagian dari gereja-gereja hanya perwakilan yang datang. Karena seperti kita tahu kondisinya saat ini sedang masa nggak PSBB sih, tapi masa istilahnya jaga jarak. Ya new normal. Jadi yang datang mungkin beberapa perwakilan, tapi nanti ibadah ini kita rekam, diusahakan di Senin itu sudah bisa dilihat bersama, di-share ke teman-temannya. Itu salah satunya, nanti mungkin juga bisa dilihat di YouTube-nya Sign Generation. Seperti itu untuk ibadah hari ini. Oke, saya selaku ketua pemuda di gereja tempat ini juga mengucapkan terima kasih untuk kepercayaannya dari pengurus daerah
untuk bisa melakukan pelantikan di tempat ini, dan kami mengucapkan terima kasih juga buat kehadiran semuanya yang boleh mendukung semuanya, boleh berjalan dengan lancar. Apakah ada pengumuman dari pengurus? Oke. Baik, kalau tidak ada, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau angkat pujian ini, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Katakan kami kagum, ku kagum. Selanjutnya doa syafaat saya serahkan kepada Kayota, dan nanti akan ditutup oleh doa berkat oleh Bapak Gembala, Bapak Ibu kawan. Akan Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah malam hari ini kami hanya kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah kami hanya meninggikan, memuliakan hanya Engkau Tuhan Allah yang menjadi satu-satunya pertolongan dalam hidup kami. Bahkan kami mau tetap teguh bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tetap puji dan muliakan Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya pertolongan kami hanya datang dari Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi bagi kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu yang begitu besar, yang begitu indah, yang begitu manis yang kami rasakan setiap hari dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami. Bahkan ketika kami melewati lembah yang dalam sekalipun, ketika kami berada dalam satu gunung yang tinggi sekalipun, Engkau Tuhan tetap beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini, buat fellowship yang indah yang kami boleh rasakan bersama-sama dengan KPA lokal semua KPA-KPA yang ada di Perwil 3 ini Tuhan Yesus. Kami percaya satu fellowship yang indah yang kami boleh nikmati Bapa. Biar melalui fellowship ini kami boleh semakin erat, kami boleh semakin mengenal satu dengan yang lain. Dan kami boleh semakin berjalan, bergerak bersama, bahkan berdampak khususnya buat daerah Perwil 3 ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus kami berdoa Bapak buat kepengurusan DPA Tuhan Yesus, mulai dari pengurus pusat. Kami berdoa secara khusus buat Bang Yoel dan secara khusus buat Kajun Tuhan yang sedang berada di Malaysia Tuhan. Apapun yang Kajun rasakan, apapun yang Kajun sedang hadapi Tuhan, kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter.
oleh bilur-Mu, kuasa-Mu masih nyata Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai dengan saat ini Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan dengar kabar yang baik, kami akan dengar kabar yang indah. Terima kasih Bapak, kami berdoa semua buat pengurusan DPA pengurus pusat Tuhan Yesus. Semua bidang-bidang, semua apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus berikan pengurus pusat ini hati yang benar-benar mau rela melayani generasi-generasi muda Tuhan. Dan boleh menjadi mentor kami di daerah bahkan di wilayah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat kepengurusan daerah Bekasi Tuhan. Kami berdoa buat KPD Saudara Ripka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan KPD kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, berikan hati yang benar-benar setia melayani Tuhan, khususnya generasi muda Tuhan. Kami berdoa buat semua jajaran pengurus daerah Tuhan, dalam bidang-bidang apapun Tuhan Yesus. Kami mau bergandengan tangan untuk memajukan generasi muda di kota Bekasi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa khusus buat kepengurusan wilayah Perwil 3 yang baru saja dilantik Tuhan. Hamba berdoa buat semua kepengurusan Perwil 3 Tuhan. Berikan kami visi yang baik Tuhan. Berikan kami hati yang setia berharap pada Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya segala jerih lelah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya ketika kami mau berharap, ketika kami mau berserah penuh kepada Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan firman-Mu berkata ketika kami jatuh sekalipun kaki kami tidak sampai terantuk ke batu. Sebab tangan-Mu yang besar itu mau mengangkat kami. Terima kasih Bapak, kami sekarang khusus berdoa buat KPA lokal yang ada di Perwil 3 Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Mulai dari ketua kepengurusan KPA lokal Tuhan. Baik apapun jabatan-jabatan mereka dalam KPA Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat para gembala-gembala sidang semua yang ada di Perwil 3 Tuhan Yesus. Berikan hati bapak-bapak rohani kami, gembala-gembala kami, hati yang benar-benar setia dan hati yang mau benar-benar mengayomi kami, khususnya kami yang generasi muda ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya tidak ada satupun yang kami boleh membanggakan pribadi kami masing-masing Tuhan. Tidak ada satupun yang kami boleh membanggakan gereja kami atau KPA kami sendiri Tuhan. Tapi kami mau bersama-sama, kami sebagai tubuh-tubuh Kristus, kami mau bersatu hati, berjalan bersama dan berdampak bersama khususnya buat Perwil 3 Bekasi Utara ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan tertinggi, Bapak Presiden, semua staf menteri, bahkan pemerintahan terendah RT dan RW Tuhan. Berikan Tuhan mereka hati yang benar-benar bersikap adil dalam menjalankan roda pemerintahan di negara kami. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Biar apa yang mereka putuskan, biar apa yang mereka tetapkan semuanya hanya karena kehendak Tuhan. Tidak berat sebelah, tidak memihak satu-satu golongan atau organisasi-organisasi lainnya. Tapi mereka bekerja benar-benar adil dan bijaksana sesuai dengan Pancasila. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat semua kegiatan besok hari Minggu Tuhan. Kami akan mengadakan ibadah raya kami di masing-masing gereja kami. Baik kami yang sudah ibadah offline ataupun kami yang masih ibadah online streaming. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak mengurangi sedikit pun kehadiran Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, baik kami masih ibadah online ataupun kami yang sudah ibadah offline, kami percaya Tuhan yang beracara tengah-tengah ibadah kami. Kami serahkan semua pelayanan kami besok hari dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat dalam melayani Tuhan, Engkau Tuhan memperlengkapi kami, berikan kami kuasa hikmat marifat dari Engkau Tuhan Yesus. Biar semuanya yang kami kerjakan guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus buat tempat ini Tuhan, gereja yang kami pakai di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati
Apa yang menjadi kerinduan jemaat di tempat ini, Engkau Tuhan mendengarnya dan memberikannya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan dalam jemaat di tempat ini Tuhan, Engkau yang mengerti setiap permasalahan pribadi, lepas pribadi jemaat di tempat ini Tuhan. Kami percaya melalui gereja ini banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, bahkan gereja ini boleh menjadi dampak yang baik khususnya buat lingkungan sekitar gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar juga kami mau pulang, kami mau berpisah satu dengan yang lain. Sebentar juga kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati kami berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami percaya berapapun yang kami berikan, biarlah ini menjadi persembahan kami yang terbaik. Persembahan kami yang sejati, bahkan mungkin saat ini kami belum bisa memberi karena kami tidak ada. Engkau Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Bapak, juga berkati Tuhan buat berkat-berkat jasmani yang sebentar kami mau rasakan. Tuhan berkati semua tangan-tangan yang sudah mempersiapkannya Tuhan Yesus. Biar melalui snack, melalui makanan kecil yang kami mau rasakan nanti, itu boleh menjadi kekuatan yang sempurna, kekuatan yang baik buat tubuh dan jasmani kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami di perjalanan ketika kami hendak melangkah pulang dari tempat ini. Berkati kami sampai di rumah kami masing-masing, bertemu, berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua doa-doa syafaat kami, bahkan semua pujian yang kami naikkan pada malam hari ini, ucapan syukur kami, penghormatan kami kepada Engkau Tuhan. Kami kembalikan semua guna, hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari dengan kasih Tuhan nanti Bapak Pendeta Eko Itnawanto untuk membawa kita dalam doa penutup sekaligus doa berkat. Dengan penuh rasa syukur Tuhan kami mengakhiri ibadah kami dan anak-anakmu akan kembali ke tempatnya masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau melimpahi umat-Mu dengan kasih karunia-Mu, memberkati dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Sidang jemaat saleh-saleh kekasih dan permata Tuhan, angkat dua tangan-Mu dan arahkan hati pada Roh yang Kudus. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di Putranya yang tunggal, kasih sayang penyertaan pemeliharaan dan pelindungan Roh Kudus menjaga, memberkati, memelihara-Mu mulai malam ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus menjemput gerejanya. Amin. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa lingkungan dan roh diruntuhkan. Nyata nama Tuhan di tengah kesegaran, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh jenak.